Dalang ditemukan tewas saat mencoba memperkosa sindennya. Sinden bukanlah pelacur yang kau bisa pakai seenaknya, ucap Rinjani sebelum pingsan di samping jasad si Dalang. Di pedalaman Trenggalek, ada sebuah urban legend tentang sosok arwah sinden yang gemar mendatangi dan merasuki sinden-sinden cantik dengan suara yang indah. Namun, dalam satu pagelaran, akan ada korban yang hilang. Cerita tentang sinden ini bukanlah rahasia umum lagi, terutama di dunia kesenian tradisional tanah Jawa, yaitu pewayangan. Sinden merupakan kunci utama untuk menampilkan eloknya iringan lagu dengan nyanyiannya yang terdengar menyayat meski merdu. Namun, di balik elok dan wibawanya seorang wanita yang menjadi sinden, nyatanya profesi sinden sering berkaitan dengan wanita penghibur. Tak jarang pria-pria berkantong tebal menawar mereka dari balik panggung ketika pagelaran usai. Bukannya melindungi, sosok dalang yang biasanya menjadi pimpinan dalam sebuah pagelaran seringkali malah menawarkan sinden-sinden asuhannya ke pihak lain. Selain adanya intimidasi dari dalang, persaingan untuk menjadi sinden utama juga menjadi alasan sinden baru untuk menuruti kemauan si dalang. Bisa dikatakan, profesi sinden ini sangat rawan dan minim perlindungan. Dan karena alasan ini pula, kisah nyata sinden gaib akhirnya tercipta hingga kini menjadi legenda. Dikisahkan, di sebuah desa di pedalaman Trenggalek, ada mitos tentang adanya sosok sinden gaib yang sering merasuki sinden-sinden yang ada di sana. Mitos ini mulai merebak pada era pertengahan tahun 1968. Kala itu, seorang dalang ditemukan tewas dengan tusuk konde yang tertusuk di telinganya hingga menembus pangkal otak. Posisi kepalanya melintir ke belakang ketika ditemukan oleh warga. Seorang sinden muda, sebut saja Rinjani, sedang duduk bersimpuh di samping jasad si dalang. Diketahui juga, dalang itu belum lama merekrut Rinjani untuk menjadikan salah satu sinden dalam pagelaran wayangnya. Sinden itu bukanlah pelacur yang bisa kalian pakai seenaknya, ucap Rinjani lirih sambil tersenyum sebelum ia pingsan. Saat Rinjani sadar, ia menangis. Ia mengatakan kalau sebelumnya dalang itu berusaha untuk memperkosanya. Namun setelahnya, ia lupa apa yang terjadi. Para warga sejatinya sulit mempercayai tragedi itu, sebab sang dalang punya reputasi sebagai sosok yang berwibawa di desa itu. Untunglah, sinden-sinden lain mulai berani buka suara, sehingga terkuak bahwa dalang tersebut memanglah cabul. Sejak saat itu, kematian-kematian yang berhubungan dengan sinden semakin marak terjadi. Suatu malam, kembali diadakan sebuah pagelaran tari privat. Hadirlah para sinden muda dan penari bertubuh molek. Hadir pula para petinggi daerah hingga cukong-cukong berkantung tebal. Ketika sinden mulai bernyanyi dan para penari mulai menunjukkan lekuk tubuh mereka, orang-orang kalangan rakyat mulai menyawer mereka. Di sisi lain, para petinggi sedang asik melihat-lihat, memilih-milih mana yang akan mereka bungkus. Lekuk tubuh penari yang anggun dan suara sinden yang merdu menjadi buruan utama bagi mereka. Acara kesenian yang harusnya dihelat untuk melestarikan budaya tradisional saat itu malah digunakan sebagai ajang perzinaan. Di pertengahan acara, semua sinden kompak menyanyikan salah satu lagu tembang terkenal di Trenggalek. Namun tiba-tiba, salah seorang sinden menyanyikan lagu berbeda. Sinden ini sempat diingatkan oleh sesama sinden lain, namun ia tidak menggubris. Volume suaranya justru semakin tinggi. Sinden-sinden lain akhirnya berhenti bernyanyi ketika menyadari ada sesuatu yang janggal. Sesaat kemudian, semua pemusik mengiringi juga ikut terdiam. Seorang sinden satu ini terus berlantunkan tembang Jawa dengan corak khas Banyuwangian. Semua orang di sana terpaku ke arah sang sinden. Beberapa sinden lain berusaha menyadarkannya, namun sang sinden hanya tersenyum. Ia terus bernyanyi. Tak lama,
Satu persatu penabuh gamelan berteriak histeris. Di luar dugaan, mereka semua kesurupan. Sarinten! Nama ini diteriakkan oleh jajaran sinden di sana, menunjuk ke arah sinden yang sedari tadi bernyanyi dengan mistis. Sosok Sarinten, arwah sinden gaib legendaris, ternyata malam itu hadir di sana, merasuki seorang sinden. Hadirnya Sarinten pun menutup pagelaran tari malam itu dengan kacau. Semua orang panik karena mitos di pedalaman Trenggalek ini ternyata menjadi kenyataan. Bukan lagi rahasia jika pagelaran tari dan nyanyian tradisional Jawa kerap dikaitkan dengan mistis. Maka tidak heran jika acara seperti ini perlu dihadiri seorang pawang yang bertugas sebagai divisi keamanan. Di malam itu, sang pawang masuk ke tengah kegaduhan untuk memeriksa keadaan. Arwah Sarinten masih merasuki sang sinden sambil melantunkan lagu yang membuat semua orang merinding. Pandangan mata sinden ini langsung tertuju ke arah si pawang. Arwah ini seakan paham bahwa dia ada aliran energi khusus dari si pawang. Si pawang, setelah ditatap tajam oleh Sarinten, paham betul bahwa ia harus membungkukkan diri, memberi salam hormat di hadapan arwah legendaris di pedalaman Trenggalek satu ini. Saya meminta maaf kepada Nyai kalau saya ada kesalahan, ucap si pawang. Kalian semua sudah melanggar kebudayaan. Otak kalian semua kotor, hanya menganggap wanita itu adalah barang yang bisa dibeli, ucap sinden itu. Si pawang segera mundur selangkah, menyadari ada aura kemarahan dari arwah yang bukan sembarangan ini. Si pawang segera menyuruh anak buahnya untuk menyiapkan berbagai macam sesaji atau istilahnya ubo rampe sebagai upaya mengatasi kejadian ini. Ubo rampe pun mulai memberi dampak. Beberapa penari dan penabuh gamelan yang dari tadi kesurupan kini mulai bisa disembuhkan. Tinggal si sinden yang masih terduduk simpuh. Ia masih tersenyum dengan anggun. Si pawang pun akhirnya memulai acara ritual untuk mengeluarkan Sarinten dari tubuh sinden tersebut. Sesuai kekhawatiran si pawang sejak awal, sosok Sarinten masih terlalu kuat untuk ia keluarkan dari tubuh sang sinden. Si pawang kembali mencoba berkomunikasi secara batin dengan arwah Sarinten. Komunikasi batin ini cukup cepat, menguak informasi baru bagi si pawang. Ia akhirnya mengetahui jika Sarinten dulunya merupakan sinden yang sangat cantik. Bahkan, Sarinten selalu menjadi bintang utama di setiap kali ia pentas. Si pawang pun mengetahui bahwa arwah Sarinten berasal dari Banyuwangi. Sarinten mulanya membeberkan kisah tragis yang mewarnai era hidupnya. Suatu masa, Sarinten dan grupnya mendapatkan pesanan pentas wayang di suatu daerah pedalaman Trenggalek. Malam itu, pesta sangat meriah. Seperti biasa, ia menjadi bintang utama dalam pementasan itu. Ketika pementasan selesai, si dalang mengajaknya untuk menemui seseorang. Ternyata, orang itu adalah tengkulak kaya raya yang jatuh cinta saat menyaksikan penampilan Sarinten. Tanpa ragu, si tengkulak menyampaikan hasrat untuk memperistri Sarinten. Sarinten pun menolak mentah-mentah. Ia memohon untuk segera diantar pulang. Malangnya, si dalang sudah terlanjur menerima bayaran besar dari si tengkulak untuk membiarkan Sarinten dibawa oleh tengkulak itu. Sadar bahwa dirinya sudah diperjualbelikan, Sarinten pun berusaha memberontak. Selaku wanita, usahanya kalah tenaga melawan dua orang laki-laki, yaitu si dalang dan si tengkulak. Singkat kisah, si tengkulak berhasil memperkosa Sarinten dengan berbagai perlakuan kasar. Tak selesai sampai di situ, giliran si dalang yang tak mau ketinggalan. Sarinten yang sudah semakin lemas dan menderita luka mental dan batin harus sudi disetubui dan digilir oleh dua pria. Lebih parah lagi, kemalangan Sarinten itu masih berlanjut. Setelah disetubui secara paksa dan kasar,
Sarinten disekap selama beberapa hari oleh tengkulak itu. Ia terus diperkosa, layaknya seorang budak birahi, hingga akhirnya Sarinten hamil. Namun, kondisi Sarinten terlalu lemah dan mengenaskan untuk berjuang mengandung anaknya. Berbagai penyiksaan tiada henti, akhirnya membuat janin itu gugur, bersama Sarinten yang harus juga merenggut nyawa. Sarinten tewas di pedalaman Trenggalek, mewarisi dendam sesuma dan rasa sakit yang abadi. Inilah penyebabnya arwah Sarinten tak henti-hentinya bergentayangan sebagai sosok sinden perempuan yang ingin menuntut balas kepada laki-laki hidung belang. Mengutuk manusia yang menganggap wanita adalah barang yang bisa dibeli. Arwah Sarinten pun selesai berkisah kepada si pawang. Lalu, dimulailah ritual pelepasan untuk membebaskan tubuh sang sinden muda dari teror sang sinden gaib. Di luar dugaan, kondisi malah semakin mengerikan. Arwah Sarinten malah tertawa dan menyeringai lebar di hadapan si pawang yang masih sibuk ritual. Kau kira kau itu siapa bisa mengusirku? Teriak sindan itu. Mari Nyi, saya antarkan pulang ke rumah Nyai, jawab si dukun. Aku akan menjaga gadis ini. Aku menyukainya dan tidak akan membiarkan pria-pria berhidung belang bertindak sesuka hati mereka. Sarinten kini terlihat lebih marah. Pemandangan yang mengejutkan terjadi saat sinden tersebut tiba-tiba berdiri tegak tanpa bantuan tangannya. Padahal jarik yang ia pakai cukup ketat, sangat menyulitkan bagi manusia normal untuk langsung berdiri tegak dari posisi duduk simpu. Si pawang yang masih terus menundukkan wajahnya di hadapan sang sinden, semakin ia mengetahui siapa Sarinten, semakin ia merasa takut dan harus tunduk hormat kepada sosok gaib ini. Banyak dugaan bahwa antara si pawang dan si Sarinten masih ada jalinan silsilah keluarga. Dari balik panggung pagelaran, beberapa warga memberanikan diri mengintip. Meski bulu kuduk mereka tak hentinya berdiri, mereka menyempatkan sejenak untuk melawan rasa takut yang sangat luar biasa. Mereka sangat ingin melihat secara langsung sosok urban legend yang sering disebut-sebut sebagai Sarinten itu. Sinden berisi Nyi Sarinten itu lalu berjalan menuruni panggung dan mendekati ubur ampe yang tadi sudah disiapkan oleh sang pawang. Kemudian ia memasukkan tangannya ke dalam wadah khusus yang berisi kembang 7 rupa. Ia meraup beberapa bunga kantil dan langsung memakannya. Dengan aneh, tiba-tiba angin berhembus kencang entah dari mana. Sesaat kemudian, tubuh sang sinden langsung terkulai. Ia jatuh pingsan. Si pawang pun sigap menangkap. Beberapa saat kemudian, sang sinden pun akhirnya sadar. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Yang ia ingat hanya momen saat ia sedang bernyanyi. Lalu tiba-tiba semua menjadi gelap. Sang pawang kemudian melakukan serangkaian ritual khusus guna memindahkan sosok Koring Nyi Sarinten ke dalam sebuah pusaka konde tua. Pusaka ini adalah peninggalan orang tua si pawang yang dulunya juga merupakan seorang sinden. Cara ini pun berhasil. Sosok Nyi Sarinten untuk sementara bisa ditahan di dalam segel berupa tusuk konde. Si pawang ini mewanti-wanti agar praktek prostitusi berkedok pentas senden seperti itu tak boleh lagi diselenggarakan dimanapun. Ia meyakini arwah Sarinten pasti akan hadir di sana bagi siapapun yang mencoba melanggar ucapan si pawang. Si pawang menambahkan bahwa arwah Sarinten tak akan pernah ragu untuk murka kepada siapapun yang berani menganggap nilai sakral tradisi kebudayaan sebagai media pemuas syahwat. Si pawang pun sangat yakin bahwa amarah Sarinten bisa sangat membahayakan jika merasa terusik atau tersinggung, sebab Sarinten bukan sembarang arwah. Waktu berlalu, kisah berlanjut ke cucu sang pawang, yang ternyata pada diri sang cucu mengalir deras minat dan bakat untuk menjadi seorang sinden. Sebut saja Ratih, karena ia tak mau menyantumkan nama aslinya. Sang kakek, yakni si pawang,
sudah lebih dulu mengetahui bahwa pagelaran seni di desa tersebut masih dipenuhi orang-orang bejat. Akhirnya, si Pawang mewarisi kondi pusaka itu kepada cucunya sebagai pusaka pelindung diri sebelum ia meninggal beberapa waktu kemudian. Aura lain selalu terpancar setiap Ratih mengenakan kondi itu. Sifat anggun dan kecantikannya terlihat berbeda di mata orang-orang. Laku tubuh dan lantun suaranya pun seakan dialiri sesuatu. Penampilan Ratih seringkali menghipnotis siapapun yang menontonnya. Puncak kejanggalannya, Ratih juga jadi senang memakan bunga kantil mentah-mentah. Bagi Ratih, bunga itu rasanya manis. Pesona Ratih sebagai sinden yang punya aura mistis membuatnya mudah dikenali dari setiap pentas. Jiwanya sering berganti dengan sosok Nyi Sarinten. Seringkali membuat orang takut meski banyak juga yang takjub. Ratih dan Sarinten disinyalir sudah hidup bersama selama bertahun-tahun. Sehingga suatu ketika hadirlah seseorang yang lagi-lagi melihat Ratih sebagai wanita yang bisa dibeli. Si tengkulak itu bernegosiasi dengan sang dalang yang menaungi Ratih untuk mendapatkan jasa Ratih. Si dalang sebenarnya takut untuk menjual Ratih. Si dalang ini tahu siapa Ratih. Beliau sangat terkenal di antara para dalang dan dianggap sebagai pawang yang sangat sakti dan handal. Apa daya, karena himpitan ekonomi yang mengenaskan, gelontoran uang dari si tengkulak tak bisa ditolak oleh si dalang. Bertemulah Ratih dengan si orang kaya itu. Dalihnya, ia akan menjadi manajer Ratih. Ia akan mengurus karir Ratih hingga melebarkan sayap ke kota untuk menjadi terkenal. Namun entah kenapa, Ratih seperti memiliki firasat yang buruk terhadap orang ini. Karena Ratih pun memendam impian ingin bisa terkenal di kota besar, Ratih pun akhirnya memberanikan diri untuk ikut dengan si orang kaya. Menjelang berangkat, Ratih sudah mengenakan full make up dan busana sinden. Si orang kaya bilang bahwa Ratih akan langsung mengikuti audisi sesampainya di sana. Tapi secara diam-diam ada obat bius yang sudah si orang kaya larutkan pada minuman Ratih. Ratih meminum air itu. Seketika Ratih tertidur pulas. Si pria kaya pun semakin bergairah dengan melancarkan niat busuknya. Ia pun benar-benar memastikan kalau Ratih sudah terlelap karena efek bius. Setelah itu, barulah ia mengangkat tubuh Ratih untuk dibawa ke tempat tidur. Sesampainya di kamar, wajah jelasnya ia dekatan ke wajah Ratih. Betapa kagetnya dia saat tiba-tiba mata Ratih terbuka. Kedua matanya melotot dan terlihat sangat marah. Hanya dengan ayunan satu tangan, Ratih bisa melempar tubuh pria itu hingga membentur dinding. Dengan gerakan mistisnya, Ratih berjalan mendekatinya, yang sudah tak percaya. Ratih mencabut kondenya dan mulai menusukkan sisi runcing ke leher pria itu secara terus-menerus. Si orang kaya berteriak penuh kesakitan. Namun, teriakannya segera memudar. Tikaman tusukan konde yang mengoyak-koyakan pita suaranya dari luar. Darah bercucuran hingga leher itu terkoyak nyaris putus. Karena sempat ada suara teriakan, maka tak lama dari kejadian tersebut, jasad si pria langsung ditemukan dalam kondisi mengerikan. Anehnya, Ratih tak ditemukan ada di sana, padahal semua pintu dalam kondisi terkunci dari dalam sebelum didobrak dari luar, dan semua jendela di sore itu terkunci rapat. Peristiwa ini langsung menjadi salah satu kasus kematian paling mengerikan dan paling misterius yang pernah terjadi di pedalaman Trenggalek. Kabar ini sampai ke telinga si dalang yang sontak membuatnya benar-benar panik dan ketakutan. Si dalang yang tadinya tidak percaya bahwa tusuk konde milik Ratih punya isian yang sangat kuat, kini membuatnya percaya. Beberapa sumber mengisahkan bahwa saat itu Ratih tiba-tiba tersadar di suatu hutan pinggir sungai. Ratih ditemukan warga dalam kondisi lemas, linglung, dan rambut terurai. Kabar tersebut bilang bahwa Ratih sendiri tidak yakin sudah berapa lama ia tak sadarkan diri selama terdampar di sana. Ratih juga bercerita bahwa tusuk kondenya sudah hilang entah kemana. Singkat kisah,
Si dalang mendatangi sungai tersebut untuk mencari tusuk konde milik Ratih yang hilang di sana. Hingga kini, ada dugaan tusuk konde pusaka ini sudah melebur dengan tanah, batu, dan air di lingkungan sungai. Karena kejadian ini sudah puluhan tahun silam, sumber lain juga mendapatkan bahwa tusuk konde itu masih ada dan kini disimpan oleh kalangan khusus. Ada juga sumber yang bilang bahwa tusuk konde itu sudah lenyap secara fisik dan menjadi benda gaib, menemani Sarinten sang sinden gaib untuk hadir di suatu tempat dan memilih siapa keturunan sinden berikutnya. Sekian untuk cerita kali ini. Semoga cerita ini bisa memberikan pelajaran untuk kita semua. Bagi teman-teman yang ingin memberikan kisah horornya, silahkan menghubungi nomor di kolom deskripsi. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Semoga kita semua mendapatkan kesehatan dan keselamatan dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.